Jadi kita akan mempelajari hari ini mengenai pointer dan kegunaannya dalam membuat suatu struktur data. Jadi secara sederhana, sebentar. Oke. Jadi secara sederhana kita sudah membuat suatu variabel ya, mendeklarasikan variabel. Jadi itu kita misalnya deklarasikan suatu variabel. Sebentar saya cari brushnya dulu. Suatu variabel misalnya variabel A, maka dia akan membuat diciptakan variabel A yang nanti bisa dipergunakan untuk menyimpan nilai. Ya, jadi ada variabel bernama variabel A yang nanti akan menerima nilai. Misalnya kalau tip variabel A ini bertipe integer, maka dia akan bisa menerima nilai misalnya nilai integer 21 misalnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ya, itu yang kita sudah pelajari, mendeklarasikan suatu variabel. Nah, ada variabel jenis lain yang disebut variabel pointer. Nah, variabel pointer ini, ya, jadi perbedaannya adalah begitu dideklarasikan, ya, dia tidak bisa langsung menyimpan nilai, ya, tapi dia akan menjadi suatu yang bisa ya menunjuk, namanya point, ya, bisa pointer, berarti bisa menunjuk. Nah, menunjuk ke apa? Menunjuknya adalah nanti menunjuk ke suatu tempat penyimpanan seperti ini yang nanti bisa untuk digunakan untuk menyimpan nilai. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti variabel pointer ini itu bukan seperti variabel biasa yang langsung bisa menyimpan nilai, tetapi dia bisa dipergunakan untuk menunjuk ke suatu ya alamat memori. Jadi ini sebenarnya adalah suatu tempat dalam memori. Ya. Jadi variabel pointer ini bisa menunjuk ke suatu tempat dalam memori, suatu alamat memori yang nanti di situ yang akan menyimpan nilai. Ya. Sehingga nanti begitu dideklarasikan variabel PB ini suatu variabel pointer, kemudian kita harus buatkan suatu tempat ya, dalam memori, kita siapkan. Setelah itu kita buat agar variabel B itu menunjuk ke alamat memori tersebut. Nah, sekarang baru variabel B bisa untuk menerima nilai. Contoh nilai integer misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi itu perbedaan antara variabel biasa dengan variabel pointer. Jadi variabel biasa adalah variabel yang bisa langsung digunakan untuk menyimpan nilai. Ya. Sedangkan variabel pointer, dia tidak bisa menyimpan nilai, tapi dia menunjuk ke suatu tempat yang bisa untuk dipergunakan untuk menyimpan nilai. Ya. Kita akan coba lihat contohnya. Kita lihat kembali ke Pascal compiler. Ya. Jadi kemudian sudah muncul source code Pascal ini. Jadi kita akan coba buat suatu variabel biasa yang kita sudah pelajari ya. Variabel biasa kemarin kita sudah pelajari berarti var misalnya A untuk menyimpan nilai bertipe integer. Jadi ini suatu variabel biasa. Sehingga kita bisa simpan nilai ke dalam variabel tersebut gunakan perintah ini, perintah assignment, menyimpan nilai, misalnya simpan nilai 21. Setelah itu kita bisa cek sudah tersimpan belum. Oke, kita tampilkan A. Ya. Coba tambah informasi supaya mudah kita membaca. Setelah itu kita coba eksekusi. Oke. Jadi berhasil kita mendeklarasikan suatu variabel bernama A. Setelah itu variabel A itu kita simpan dengan suatu nilai 21. Setelah itu coba kita tampilkan hasilnya sesuai bahwa tersimpan nilai 21 di dalam variabel A. Nah, sekarang kita coba membuat variabel pointer. Nah, kalau variabel pointer deklarasinya agak berbeda. Misalnya variabel B ya sama, dia bisa kita kasih nama misalnya B, tetapi dia bukan kita tulis seperti ini integer, tapi kita tulis tambahkan seperti ini. Jadi
ini berarti variabel B adalah pointer ke suatu alamat yang akan menyimpan nilai integer. Ya. Sehingga variabel pointer ini tidak bisa kita langsung berikan nilai, misalnya seperti ini. Ya. Atau kita supaya beda seperti ini. Ya. Kita coba eksekusi. Nah, dia akan gagal. Ya. Dia akan gagal. Jadi karena yang dibolehkan untuk disimpan adalah apa? Jadi tidak boleh kita bisa langsung kasih nilai ke dalam variable pointer. Kecuali nanti kita akan pelajari bahwa kita bisa buat seperti ini hanya kalau di sini adalah suatu alamat memori yang kita berikan. Ya. Nah, kita akan coba. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita harus menyiapkan suatu alamat memori. Ya, jadi kalau diilustrasikan tadi, kita ilustrasikan kembali, yang pada saat kita membuat suatu variabel pointer, maka yang tercipta seperti ini, variabel B, kemudian seperti ini, pointer. Jadi dia belum menunjuk ke suatu alamat memori. Ya. Sehingga yang kita lakukan adalah kita harus siapkan dulu satu alamat memori yang akan dipakai seperti ini. Setelah itu baru kita buat agar variabel B itu menunjuk ke alamat memori tersebut. Jadi ada dua yang kita lakukan. Pertama, siapkan kotaknya, kemudian buat agar variabel B menunjuk ke kotak tersebut. Ya. Seperti itu. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah kita buat agar ya seperti ini, kalau nggak salah, saya lupa. New B, berarti kita buat agar suatu ini, saya coba dulu, kemudian bisa. Oke, jadi kita buatkan suatu alamat memori baru yang akan ditunjuk oleh B. Setelah itu baru kita boleh berikan nilai ke dalam variabel, ke dalam kotak yang ditunjuk oleh variabel. Caranya seperti ini. 32. Ya, seperti ini. Saya coba, kemudian benar. Ya, benar. Jadi cara memberikan nilainya ya ada seperti ini. Bukan B.2 nilai, tetapi B kemudian ada tanda karet ini, atau boleh bilang topi. Ya. Setelah itu titik 2 sama dengan nilai. Ya, jadi tidak boleh B sin nilai seperti ini. Karena maknanya beda. Nanti kita akan pelajari bedanya. Sehingga waktu kita nampilkan juga tidak boleh kita tampilkan B itu dengan isinya seperti ini. Tidak boleh. Kita coba. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Jadi untuk compiler yang kita pakai di sini, dia tidak bisa membaca atau menulis pada variabel yang berjenis ini, ya. Sehingga yang kita bisa lakukan, kita bisa tampilkan isi, ya, seperti ini. Jadi kita tampilkan bukan B, tapi isi yang tersimpan dalam variabel B, ya. Jadi tanda seperti ini. Jadi sehingga kalau kita ilustrasikan kembali yang tadi, ya, begitu kita pakai perintah new B, ya, new B tadi ya, new B, maka yang dilakukan adalah dibuat suatu tempat baru, tempat penyimpanan baru, ya, kotak ini dalam memori. Setelah itu dibuat agar B itu menunjuk ke kotak baru tersebut. Ya. Nah, setelah itu saat dibuat perintah seperti ini, B sama dengan 32, ya, maka yang terjadi adalah ya, bukan B yang disimpan atau nilai 32 disimpan dalam B, bukan, tetapi dalam kotak yang ditunjuk, ya, atau alamat memori yang ditunjuk oleh B, tulis simpan nilai 32 seperti ini, ya. Jadi beda halnya dengan yang tadi, ya. Kalau yang di atas itu adalah, ya, kalau yang di atas ini adalah kita tulis A sama dengan 21,
itu berarti kita langsung simpan nilai 21 ya, di dalam variabel A seperti ini. Ya. Tapi kalau yang di bawah ini berarti kita di dalam suatu alamat memori yang ditunjuk oleh B, ya, atau istilahnya dalam kotak yang ditunjuk B seperti ini, beri simpan nilai 32 seperti ini. Ya. Jadi itu perbedaan dalam menggunakan pointer. Jadi pointer itu beda dengan variabel biasa. Ya, pointer itu bukan langsung bisa menyimpan nilai, tapi dia menunjuk ke suatu alamat memori yang akan bisa menyimpan nilai. Nah, seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Berikut cara memakainya, tidak bisa kita langsung berikan nilai, tapi kita harus siapkan dulu tempat penyimpanannya, baru kita berikan nilai. Ya. Jadi tidak bisa kita langsung, belum apa-apa kita langsung simpan nilai ke dalam 32. Ya, saya ilustrasikan nanti. Jadi di sini ya, kalau kita hapus perintah new B, kita coba lihat ya. Saya coba hapus. Kita coba eksekusi. Ya. Jadi dia akan error. Ya. Jadi akan error. Ya, jadi akan ada error seperti ini. Nah, penyebabnya adalah karena variabel B ini ya, itu belum menunjuk ke suatu alamat memori yang memang disiapkan untuk menyimpan nilai. Ya, jadi variabel B ini istilahnya masih kosong, ya, masih kosong. Jadi dia sudah ada variabel B, tapi dia menunjuk ke suatu tempat, tetapi tempat itu bukan untuk menyimpan nilai. Ya, jadi masih suatu alamat memori yang belum disiapkan untuk menyimpan nilai, sehingga jadinya error. Waktu kita coba simpan nilai ke dalam B, dia akan error, runtime error. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita siapkan dulu suatu tempat alamat memori yang kosong yang siap dipakai untuk menyimpan nilai. Kemudian kita buat variabel B menunjuk ke alamat memori baru tersebut. Setelah itu baru boleh kita simpan dalam alamat memori baru tersebut suatu nilai. Ya, sehingga sekarang tidak error lagi. Ya, jadi jangan dilupakan, harus kita siapkan suatu alamat memori baru untuk ditunjuk oleh pointer. Nah, berikut kita coba lagi. Kita buat suatu variabel pointer ke integer. Seperti ini. Ya. Nah, salah satu perbedaan lagi dari pointer adalah dia bisa kita gunakan untuk menunjuk suatu variabel lain ya, atau suatu alamat dari variabel lain. Contoh variabel C, maka yang sudah tercipta suatu variabel bernama C yang siap untuk menunjuk ke suatu alamat memori bertipe integer. Nah, variabel C ini bisa kita pakai untuk menunjuk ke variabel yang lain, variabel A. Ya, kita coba ya. Jadi caranya bukan seperti ini ya. Ini tidak akan jalan ya. Jadi caranya adalah kita tambahkan seperti ini. Jadi apa yang terjadi ini? Ya, yang terjadi adalah variabel C itu akan menunjuk kotak yang dimiliki oleh variabel A atau alamat memori yang dimiliki oleh A. Ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, ya kita ilustrasikan di sini, yang terjadi adalah kita deklarasikan suatu variabel ya C dan dia bertipe pointer dan dia belum menunjuk ke suatu alamat memori ya, belum. Ya. Setelah itu pada saat kita berikan perintah C add A, itu artinya adalah C itu akan menunjuk ke sebentar, akan menunjuk ke alamat memori dari A, sehingga dia jadi seperti ini, point menunjuk ke sini. Dari C menunjuk ke alamat memori yang disimpan, alamat memori variabel A, seperti itu. Sehingga kalau Anda coba tampilkan nilai C, maka yang muncul adalah nilai A, nilai ini. Ya, coba saya hapus yang lain ya. Oke, jadi ini saya hapus dulu, saya pause dulu. Ya, jadi seperti itu variabel
pointer C, ya, begitu dideklarasikan dia awalnya tidak menunjuk ke mana-mana, tapi begitu kita jalankan perintah ini berarti variabel C akan menunjuk ke alamat memori dari variabel A. Berarti dia akan menunjuk ke suatu kotak, yaitu kotak yang ditunjuk, kotaknya dari variabel A. Jadi ini. Sehingga sekarang nilai C adalah sama dengan nilai A. Ya, kita akan coba buktikan. Ya, seperti ini. Saya itu coba kita tampilkan. Tambahkan lagi satu untuk menampilkan variabel C. C. Kita coba eksekusi. Nah, kita lihat sekarang C itu tidak pernah kita berikan nilai 21, tidak pernah, ya kan? Di sini tidak ada tulisan C.2 sama dengan 21, tidak pernah. Tapi di sini kita lihat C sekarang ternyata bernilai 21. Kenapa? Karena variabel C ini sekarang sudah menunjuk ke alamat yang dari variabel A, Sehingga kalau saat ini variabel A bernilai 21, maka variabel C juga akan bernilai 21. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau variabel A kita ubah nilainya? A bukan lagi 21, tetapi nilai lain 44. Maka apa yang terjadi dengan variabel ini? Kita coba ya. Jadi akan muncul kembali satu lagi di bawah. Coba kita kasih spasi ya, supaya tidak bingung. Eksekusi. Ya, kita lihat. Jadi ini yang tadi ya. Variabel C menjadi sama dengan 21 karena dia menunjuk ke alamat dari variabel A, alamat memori. Sehingga begitu A kita mau tampilkan nilai C, maka nilai C adalah 21. Nah, sekarang kita coba A kita ubah nilainya jadi 44. Apa yang terjadi dengan C? Nah, ternyata C juga akan nilainya berubah. Bukan lagi 21 seperti sebelumnya, tetapi 44. Kenapa? Ya, karena C itu menunjuk ke alamat memori A, sehingga berapapun nilai A, maka itu sama dengan nilai C. Ya, sama dengan nilai C. Jadi ilustrasi tadi kita lihat ya. Jadi keadaan seperti ini sekarang, C menunjuk ke alamat memori dari variabel A, sehingga begitu kita tampilkan nilai C, maka 21. Nah, dan begitu kita coba ubah variabel A, ya, nilai dari variabel A, kita coba ubah di sini. Kita coba ubah nilai A menjadi suatu nilai yang lain, misalnya nilai tadi nilai 44 ya. Nilai 44. Ya. Kalau kita tampilkan nilai A, ya 44. Sesuai dengan isi variabel A. Tapi begitu kita tampilkan nilai C, maka yang akan ditampilkan apa? Tampilkan adalah isi kotak ini, yaitu 44. Nah, sehingga nilai C juga akan ikut berubah menjadi 44. Jadi dia sama persis dengan nilai dari variabel A. Ya, jadi itu salah satu yang sifat dari pointer. Ya, jadi dia bukan menyimpan nilai, tetapi menunjuk ke suatu alamat memori yang nanti menyimpan nilai. Ya, sama dengan B juga tadi. Dia menunjuk ke suatu alamat memori yang menyimpan nilai. Ya, nanti di situ. Ya, saya buka pertanyaan ya sebelum kita lanjut, supaya nanti kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan. Saya persilakan. Kita lanjut. Nah, mungkin ada juga yang bingung, kenapa ini new B untuk variabel pointer B, tapi C tidak kasih new B, ya. Terus langsung dipakai. Padahal tadi katanya harus new dulu baru kita pakai B. Ya, kalau ini kita tidak new kan, langsung kita pakai C itu. Ya. Nah, harus mengerti apa itu new B itu ya. Kita coba lihat ilustrasi. Jadi ya seperti ini. Jadi variabel B tadi kenapa kita harus new? Ya karena pada saat awal itu variabel B itu tidak menunjuk ke alamat memori yang bisa kita simpankan nilai. Jadi awalnya seperti ini. Ya.
Jadi baru B dideklarasikan sebagai pointer. Seperti itu. Nah, kita belum bisa operasikan B. Ya. Sehingga kalau kita mau menyimpan nilai dalam B, ya, menyimpan nilai, maka kita harus buat suatu kotak dulu, kotak yang siap atau alamat memori, ruang dalam memori yang siap untuk menyimpan nilai. Makanya itu perintah new itu. Jadi membuatkan suatu kotak seperti ini. Setelah itu nanti perintah itu juga ya new itu juga membuat agar variabel B itu menunjuk ke kotak baru tersebut. Ya. Jadi new B itu ada dua yang terjadi. Pertama disiapkan kotak, kedua membuat agar variabel tersebut menunjuk ke kotak tersebut. Sehingga sekarang kita bisa pakai B. Kalau variabel C, kenapa tidak di-new-kan dulu? Karena kita tidak mau menyimpan nilai ya variabel C, tapi kita membuat variabel C menunjuk ke suatu alamat memori atau kotak yang sudah ada. Yang sudah ada. Yang part-part ini kan sudah ada. Kita mau menunjuk ke sini. Dan variabel ini sudah ada, kotak ini sudah ada. Sehingga tidak perlu kita new C. Langsung kita bilang variabel C, tunjuklah alamat memori atau kotak yang dimiliki oleh variabel A. Seperti ini. Ya. Makanya saya tidak new C. Karena dia tidak akan menunjuk kotak baru, tapi dia akan menunjuk ke kotak yang sudah ada. Jadi kapan new? Itu kalau kita membuat dia menunjuk ke suatu alamat memori baru. Kalau kita tidak mau menunjuk ke alamat memori baru, tapi alamat memori yang sudah ada, maka cukup tidak perlu new lagi. Langsung saja tunjuk ke sini. Ya, Pak, kalau begitu bisa nggak misalnya C ini kita tunjuk ke yang sudah ada ini, ke B? Ya boleh. Kita akan coba. Kita coba membuat agar variabel C boleh menunjuk ke yang sudah ditunjuk oleh B. Nah, seperti itu. Kita coba. Jadi kalau seperti itu kasusnya, ya kode sudah muncul ya. Jadi kita coba lagi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita buat C ya, itu menunjuk dari variabel B seperti ini. Saya menunjuk ke alamat memori yang B. Seperti ini. Coba kita tampilkan lagi. Eksekusi, berarti sekarang ada 3 baris, 3 kelompok output. Nah, kita lihat ini. Jadi C awalnya adalah 44. Kenapa? Karena dia menunjuk alamat dari memori variabel A. Sehingga apapun nilai variabel A, begitu juga ya nilai variabel B. Karena dia menunjuk ke kotak yang sama. Nah, sekarang ada perintah C sekarang itu menunjuk ke B. Ya. Berarti adalah C itu nanti menunjuk ke kotak yang sama dengan B. Ya. Sehingga nilai C adalah sama dengan nilai B. Jadi kalau nilai B diubah, maka C ikut berubah. Dan kalaupun nilai C diubah, nilai B juga ikut berubah. Karena mereka menunjuk ke kotak yang sama. Ke alamat memori yang sama. Ya. Jadi itu variabel pointer ya. Yang tidak bisa kita pakai hanya variabel biasa. Kalau variabel biasa, dia hanya disediakan seperti ini, hanya disediakan satu kotak istilahnya dalam memori. Dia akan memegang kotak itu terus. Tapi kalau variabel pointer, dia bisa pindah-pindah. Dia bisa menunjuk kotak yang lain, menunjuk ke kotak yang beda lagi, menunjuk ke kotak yang baru, pakai kata kunci new tadi, dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Ya, sehingga sekarang kalau B diubah, maka nilai C juga berubah. Demikian juga kalau nilai C diubah, maka nilai B juga akan ikut berubah. Karena mereka sekarang menunjuk ke alamat memori yang sama. Mana brush? Jadi sekarang mereka menunjuk ke alamat memori yang sama. Si C tidak lagi menunjuk ke alamat memori variabel A, tidak lagi. Jadi ini tidak lagi ada. Dia sekarang C menunjuk ke alamat memori B. Sehingga berapapun nilai dari variabel B, maka demikian juga nilai variabel C. Dan sebaliknya. Ya, kalau kita ubah nilai
C, maka nilai B juga berubah karena mereka menunjuk ke suatu kotak yang sama. Seperti itu. Ya, nanti bisa dibuktikan, Anda coba sendiri. B ubah, nanti C juga berubah. C ubah, B juga pasti ikut berubah. Ya, seperti itu. Nah, berikut yang juga harus perhatikan. Bagaimana Pak? Misalnya begini. B, kan mereka sekarang menunjuk ke suatu kotak yang sama. Ya. Bagaimana kalau sekarang B kita ubah menunjuk ke sini? Boleh. Kemudian C juga kita ubah agar menunjuk ke A juga. Boleh. Terus apa yang terjadi dengan kotak ini? Ya, jadi kita coba. Kita akan coba buat seperti ini. B yang semula menunjuk ke kotak ini, coba menunjuk ke sini. Demikian juga C yang semula menunjuk ke sini, kita coba menunjuk juga ke sini. Sehingga sekarang B dan C akan sama nilainya dengan A. Ya, sehingga A berubah, B, C ikut berubah. Nah, kita coba. Oke. Kita akan coba seperti ini. Ya, akan ubah. Berarti perintahnya adalah kita akan buat B itu menunjuk ke alamat memori dari A dan C juga menunjuk ke alamat memori dari A. Kita coba ya. Oke, di sini berarti kita buat B. B menunjuk ke alamat memori A dan C juga menunjuk ke alamat memori A. Nah, di sini juga perhatikan kalau saat kita memberikan nilai atau menunjuk ya dari variabel yang sama-sama pointer, maka tidak perlu kita pakai tanda @ karena mereka ini sebenarnya adalah alamat memori. Ya, alamat memori. Sehingga alamat memori B disimpan juga ke alamat ke C. Ya, jadi dua-duanya adalah alamat memori. Sedangkan variabel A, variabel biasa. Sehingga kita harus pakai tambah operator @. Ini artinya alamat memori. Alamat memori dari A, simpanlah ke B. Alamat memori dari A, simpanlah ke C. Ya. Jadi kalau variabel sama-sama pointer, maka tidak perlu tambah @ karena memang variabel pointer itu sebenarnya menyimpan alamat memori, bukan menyimpan nilai. Sedangkan variabel biasa itu menyimpan nilai, bukan menyimpan alamat memori. Sehingga kalau kita tulis langsung A, itu berarti sama dengan nilai A saat ini, integer, itu simpan ke dalam alamat memori. Sehingga beda tipe. Ini B itu menyimpan tipe alamat memori, ini menyimpan integer, sehingga tidak boleh seperti ini. Sehingga supaya sama tipe, kita ambil alamat memori. Alamat memori dari variabel tersebut, itulah yang disimpan ke dalam variabel B. Ya, ini juga sama, simpan ke C. Sehingga kalau kita tampilkan, apa yang terjadi? Eksekusi baris terakhir kita lihat. Ya, ini. Ya, sekarang B itu menunjuk ke alamat memori A, C juga ikut menunjuk ke alamat memori A, sehingga nilai B dan C sama dengan nilai A. Sehingga kalau diubah, A akan berubah semua BC. Demikian juga kalau B diubah, maka A juga akan berubah. Semua C juga berubah. Demikian juga C, kalau diubah, maka A dan B juga akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi dengan yang kotak tadi? Ya, kotak yang gambar ini sudah muncul kembali ya. Ya. Oke, jadi apa yang terjadi dengan kotak yang tadi? Yang tadi sama-sama ditunjuk oleh B, kotak baru tadi, yang tadi sudah kita simpan dengan nilai berapa tadi ya? Saya lupa. Sudah ada isinya. Apa yang terjadi dengan kotak ini? Nah, kotak inilah menjadi sampah di memori. Ya, kalau tidak dibebaskan, dia akan menjadi sampah. Sehingga inilah yang menjadi kebocoran memori leak. Ya, sehingga makanya ada pernah menggunakan program yang semakin lama memorinya makin banyak yang dipakai, lama-lama hang. Ya. Karena terjadi seperti ini, ada algoritma yang dia membuat ada sampah dalam memori. Jadi ada memori yang sudah tidak dipakai, ya, tetapi belum dibebaskan. Ya, jadi ini masih ada di memori,
tetapi tidak bisa kita pakai, tidak bisa dipakai oleh program karena sudah tidak ditunjuk lagi. Ya, jadi dia bukan variabel dan tidak sedang ditunjuk oleh variabel pointer. Sehingga ini masih ada, masih menyimpan nilai, tapi tidak bisa dipakai dalam program. Jadi ini hilang selamanya. Hilang selamanya. Akan menjadi memori, kebocoran memori. Ya, sehingga membuat aplikasi ini kalau dijalankan ya, terus-menerus, maka nanti memori yang dipakai, yang dipergunakan, itu lama-lama membengkak. Ya, kalau ini source code ini dijalankan terus-menerus, apalagi dalam suatu perulangan, ya, maka ini akan lama-lama membentuk memori-memori yang tidak dipakai ini, sehingga nanti aplikasinya nanti memori yang dipergunakan oleh aplikasi makin lama makin besar, sehingga bisa jadi hang. Ya. Kalau sudah penuh memori dalam yang dipakai, sudah tidak ada lagi memori bebas, maka dia akan hang. Ya. Ini contoh suatu kenapa algoritma diperlukan untuk dipelajari untuk menghindarkan terjadi seperti ini. Sehingga sebanyak praktek yang terbaik, ya best practice, kalau ada suatu memori yang sudah tidak mau dipakai tadi, tidak dipakai, maka sebelum dia sebelum dia jadi algoritma yang tadi harusnya seperti ini ya. Sebentar, saya coba hapus. Jadi awalnya itu adalah Ctrl Z, oke. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kita tadi mau buat agar B pindah menunjuk ke sini. Oke, tidak masalah karena ini masih ada yang menunjuk ya, yaitu C. Jadi kita buat agar B ini menunjuk ke A sehingga sekarang B tidak lagi menunjuk ke kotak itu. Tidak masalah ya. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena masih ada variable pointer yang menunjuk ke kotak ini. Sehingga kotak ini masih bisa dipakai. Ini tidak masalah. Hanya pada saat kita mau buat C ini ikut menunjuk ke A, maka bagusnya ya, maka kotak ini dibebaskan dulu dari memori. Ya, dibebaskan dari memori. Ya. Jadi sebelum C ini pindah menunjuk ke A, maka ini tolong dihancurkan dong, ya. Dibebaskan istilahnya. Ya, ini dihapus dulu. Setelah itu dihapus, baru boleh C itu menunjuk ke tempat lain, ke kotak lain. Ya, itu praktek terbaiknya. Ya, kalau sudah bebas itu sudah dihapus kotak ini, alamat memori ini, baru boleh C itu menunjuk ke mana saja bebas. Ya. Jadi itu praktek terbaik. Tidak boleh kita langsung menunjuk ke suatu tempat, padahal atau membuat ada suatu alamat memori yang tidak dipakai, tapi juga tidak bisa diakses. Ya, tidak dipakai dalam program, ya karena tidak bisa karena memang algoritmanya sudah tidak memerlukan, tetapi juga tidak bisa diakses. Sehingga ini akan dianggap sampah dalam memori, ya, sampah dalam memori. Jadi sampah kenapa? Karena program lain, aplikasi lain itu belum boleh pakai ini, ya, belum boleh pakai, karena ini masih diakui atau dipakai oleh program ini, oleh program yang kita buat, ya, sehingga dia tidak bisa dipakai oleh aplikasi lain, tetapi masih di dalam program kita sendiri pun masih tidak dipakai, sudah tidak dipakai, sehingga ini menjadi sampah, ya, harusnya dibersihkan. Ya. Jadi itu praktek terbaiknya. Jadi harusnya kita, kalau tadi new itu, kata kunci new itu membuat suatu kotak baru, maka harusnya ada suatu perintah untuk menghapus memori atau alamat memori yang sudah tidak dipakai. Ya. Kalau di bahasa C saya masih ingat ya, cuman kalau bahasa Pascal ini saya coba cari dulu ya. Perintah untuk menghapus memori. Jadi di website dia bilang perintah untuk mendealokasi memori, ya, atau menghapus suatu memori, suatu tempat dalam memori yang ditunjuk oleh suatu pointer, itu cara pakai perintah free mem. Kemudian nama
variabel pointernya. Kita akan coba ya. Kita coba free mem. Kemudian variabel pointernya. Kemudian bisa contains output. Oke, sebentar. Jadi bukan di sini karena variabel C itu sudah menunjuk ke variabel A. Jadi harusnya di sini. Eksekusi. Ya. Jadi praktek terbaiknya adalah seperti ini. Ya. Jadi variabel B tadi yang masih menunjuk kotak baru itu menunjuk sekarang ke kotak variabel A. Oke. Nah, tapi jangan dulu langsung variabel C ikut menunjuk ke variabel kotak variabel A ya. Karena nanti yang sedang ditunjuk oleh variabel C itu nanti jadi memori yang tidak bisa dipakai ya. Sehingga sebelumnya kita bebaskan atau kita hapus dulu kotak yang sedang ditunjuk oleh kotak C itu ya. Setelah itu baru kita buat C menunjuk ke variabel ikut menunjuk ke variabel A ya, sehingga jadi seperti ini ya. Jadi sebelumnya C itu menunjuk ke kotak ini, sebelum C itu pindah menunjuk ke kotak A, maka kita hapus dulu kotak yang sedang ditunjuk oleh oleh C itu. Setelah itu dihapus, baru C silakan menunjuk ke tempat lain. Nah, sekarang yang ini menjadi memori bebas, ya, sehingga bisa dipakai oleh program lain dan bisa juga dipakai oleh program ini kembali nanti, ya. Sehingga tidak terjadi memori yang tidak bisa dipakai, padahal juga tidak bisa digunakan dalam diakses oleh program, ya. Jadi seperti itu. Itu nanti yang harus Anda perhatikan dalam yang akan kita pelajari selanjutnya. Nanti selanjutnya kita akan menggunakan pointer ini untuk membuat suatu struktur data. Struktur data linked list. Dalam membuat linked list, Anda harus perhatikan agar tidak terjadi seperti ini. Jadi ada suatu kebocoran memori. Tidak boleh terjadi seperti itu. Sehingga Anda harus pahami tadi apa yang terjadi pada saat Anda menunjuk atau memindahkan pointer untuk menunjuk ke suatu alamat memori lain. Ya, jadi pastikan kalau sudah tidak dipakai, misalnya pada saat penghapusan data, ya maka ada suatu data atau suatu alamat memori yang memang tidak akan dipakai lagi. Sehingga sebelum melakukan penghapusan data, maka harus dibebaskan dulu memori tersebut. Setelah itu baru tidak usah ditunjuk lagi. Ya, setelah itu baru boleh kita gunakan pointer untuk tidak lagi menunjuk ke alamat memori tersebut. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan ya. Jadi tadi saya coba free memory di sini ya. Itu menyebabkan error ya. Ya, menyebabkan error. Kenapa? Karena kalau kita lakukan free memory pada saat C sudah menunjuk ke A, kemudian kita mau free memory, itu sama dengan kita mau hapus ini. Padahal kotak ini itu kan sedang dipakai oleh variabel A. Ya, sehingga tidak boleh dihapus begitu saja. Ya, kalau tadi bebas dihapus karena memang sudah dia tidak melekat dengan suatu variabel apapun. Dia hanya suatu alamat memori yang bisa dipakai ditunjuk oleh suatu pointer, ya, seperti itu. Jadi kita hapusnya adalah yang ini, yaitu pada saat C masih menunjuk ke kotak ini. Ya, kemudian bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Saya persilakan.